Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajrumiyah, dan kita masih di pembahasan bab tentang na'at, dan ini khususnya pembahasan tentang ma'rifat dan nakirah. Babul ma'rifati wan nakirati, bab tentang ma'rifat yaitu kata khusus, wan nakirah dan kata umum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata musannif, semoga Allah merahmatinya, yaitu Ibnu Ajur Masan Haji, wal ma'rifatu khamsatu asya'a, al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta, wal ismul alamu nahwu zaidin wa makkata, wal ismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i, wal ismul ladhi fihi al-alif wal lamu nahwu ar-rajuli wal ghulami, wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati. Dan ma'rifat itu ada 5. Yang pertama isim domir, contohnya ana, ya. Yang pertama domir, contohnya ana dan anta. Yang kedua isim alam, contohnya Zaid dan Makkah. Yang ketiga isim mubham, contohnya hadza, hadhihi dan haula'i. Yang keempat isim yang ada alif dan lamnya, contohnya ar-rajuli wal ghulami. Dan apa yang diidhafahkan kepada salah satu dari 4 yang ma'rifat ini. Asyarhu, penjelasan. Lamma dzakara al-musannifu anna na'ta yatba'u al-man'uta fi ta'rifihi wa tankirihi wa lam yatakallam fi ma sabaqa 'ala ta'rifi wa tankiri, ihtaja ila bayanin nakirati wal ma'rifati litatimma al-fa'idatu. Ketika musannif menyebutkan bahwasanya nat itu mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifat dan nakirahnya, sedangkan ya musannif belum membicarakan masalah ini sebelumnya, ya, belum membicarakan masalah ma'rifat dan nakirah sebelumnya, maka ya musannif butuh ya menjelaskan nakirah dan ma'rifat agar menyempurnakan faidah. Oleh karena itu di akhir bab tentang na'at ditambahkan sedikit pembahasan tentang ma'rifat dan nakirah. Fan nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Maka nakirah itu adalah isim yang menunjuki atas sesuatu yang belum ditetapkan, yang belum ditentukan. Mislu rajulin, ya, contohnya rajul, laki-laki, wa imra'atin, wanita, wa madinatin, dan kota. Kalau kita hanya mengatakan rajulun, ya, ja'a rajulun misalnya, telah datang seseorang, maka ini tidak jelas seseorangnya siapa, ya. Artinya semuanya bisa masuk, semua laki-laki bisa masuk. Karena ghairu muayyan, belum ditetapkan, belum ditentukan. Wal ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Adapun ma'rifat, dia adalah isim yang menunjuki sesuatu yang telah ditetapkan. Mislu Zaidin wa Aisyah wa Makkah. Contohnya Zaid, ya, Aisyah dan Makkah. Wal ma'rifatu sittatu aqsamin, dan ma'rifat itu ada 6. Ini berbeda dengan yang disebutkan oleh ya As-Sun Haji, di mana Ibnu Ajur As-Sun Haji mengatakan wal ma'rifatu khamsatu asya'a, ya, ada 5. Tetapi di sini dijelaskan oleh Syekh Malik wal ma'rifatu sittatu aqsamin, dan ma'rifatu 6, ya, 6 jenis. Di sini ada catatan kakinya, wa qad addahal musannifu khamsah wa la'allahu adkhala al-mawsula tahta al-ismil mubhami wa iktafa bit-tamtsili bismil isyarati. Dan sungguh ya musannif menganggap bahwa ma'rifat itu ada 5. Ya, boleh jadi karena dia memasukkan isim mausul di bawah isim mubham, dan ia mencukupkan diri dengan memberikan contoh isim isyarah saja. Ya, jadi memang sebetulnya ya ketika ya Ibnu Ajur As-Sunhaji mengatakan wal ma'rifatu khamsatu asya' al-ismul mudmaru wal ismul alamu wal ismul mubhamu. Isim mubham ini termasuk di dalamnya isim isyarah dan isim mausul. Tetapi ya isim mubham, ya, di sini ketika beliau menjelaskan isim mubham, yang diberi contoh hanya isim isyarah saja, padahal isim mubham itu selain isim isyarah juga termasuk isim mausul. Makanya oleh pensyarah kitab ini ditambahkan, dijabarkan, ya, dipisahkan antara isim isyarah dengan isim mausul. Baik. Wal ma'rifatu sittatu aqsamin, dan ma'rifat itu ada 6 kelompok. Ad-dhamiru wal alamu wasmul isyarati wal ismul mausulu wal mu'arrafu bi'al wal mudhafu ila ma'rifatin, ya. Yang pertama dhamir, yang kedua alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima al-mu'arraf bi'al. Ini istilah untuk kata yang menjadi ma'rifat dengan sebab tambahkan al.
wal mudhofu ila ma'rifah, dan yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Fad-dhamiru ismun muayyanun fad-dhamiru ismun yu'ayyinul musamma biwasitati takallumi awil khitabi awil ghaibati. Maka dhamir itu adalah isim yang menjelaskan, yang menetapkan sesuatu yang dinamai dengan perantaraan at-takallum, kata ganti orang pertama, awil khitab kata ganti orang kedua, awil ghaibah kata ganti orang ketiga. Mislu ana, contohnya ana, ini perwakilan dari dhamir mutakallim. Wa anta, ya, dan anta ini perwakilan dari dhamir mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua. Wa huwa, dan huwa ini perwakilan dari dhamir ghaib, yaitu kata ganti orang ketiga, ya. Jadi dhamir itu termasuk ma'rifat, ya. Taqulu ana hadirun, ya, kau katakan ana hadirun, saya hadir. Fayadullu dhamiru ana ala dhatil mutakallimil muayyani biwasitati takallumi, ya. Maka dhamir ana di sini, ya, dalam kalimat ana hadirun, ya, menunjuki atas zat dari orang yang berbicara yang telah ditetapkan biwasitati takallum, dengan perantaraan takallum, ya. Dengan perantaraan pembicaraannya. Jadi kalau seseorang mengatakan ana hadirun, maka ini sudah pasti ma'rifat. Karena kalau kita ngomong ana hadirun, maka yang berbicara, yang kita ajak bicara sudah tahu bahwasanya ana itu adalah kita yang sedang berbicara, seperti itu. Wal alamu, yang kedua yang ma'rifat adalah alam. Wa huwa ismun yu'ayyinul musamma bila wasitatin, adalah isim yang menetapkan, ya, sesuatu yang dinamai dengan tanpa perantaraan, ya. Jadi kalau dhamir itu dia menetapkan, ya, sesuatu yang dinamai, ya, misalnya orang punya nama, namanya Zaidun, ya, kita katakan huwa talibun, maka huwa ini adalah kata ganti yang dia menggantikan kata Zaid, ya, Zaidun, ya, misalkan orang namanya Zaidun, terus kita katakan huwa talibun, dia adalah siswa, ya. Adapun alam, ya, ismun yu'ayyinul musamma bila wasitatin, isim yang menetapkan al-musamma yang dinamai, ya, orang yang dinamai dengan tanpa perantaraan, jadi langsung namanya. Mislu Zaidin wa Makkata wa Abi Bakrin wal Faruq, ya. Fal alamu yadullu ala dhatin muayyanatin biduni wasitatin, ay biduni qarinatin kharijatin an lafzihi. Maka alam itu menunjuki atas zat yang ditetapkan dengan tanpa perantaraan, maksudnya dengan tanpa adanya qarinah atau keterkaitan luar, ya, an lafzi, dari selain nafasnya. Jadi kalau nama al-alam itu, definisi al-alam adalah nama, baik nama orang ataupun nama tempat, ya. Ketika sesuatu telah dinamai dengan sebuah nama, maka nama tersebut cukup untuk menjadi sebutan baginya, al-musamma, ya. Baik. Yang ketiga, wasmul isyarati ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil isyarati ilaihi, ya. Yang ketiga, isim isyarah, yaitu adalah isim yang menetapkan atau menjelaskan yang dinamai dengan perantaraan isyarah ilaihi, ya, isyarat kepadanya. Wa asmaul isyaratiha, dan isim-isim isyarah itu adalah hada, hadhihi, hadani, hatani, haula'i, ya. Hada wa yusyaru bihi lil mufradil mudzakkari nahu hada talibun. Hada ini, ya, digunakan untuk mengisyaratkan kata yang mufrad mudzakkar. Contohnya hada talibun. Kita lihat footnote-nya, catatan kakinya. Hada, ini cara ngi'rab hada, ya, ini bisa diingat-ingat. Hada al-ha'u litanbih wa dha ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un wa talibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu, ya. Jadi hada itu yang jadi dhamir cuma za-nya aja. Adapun ha-nya namanya harfu tanbih, ya, ha tanbih. Hada al-ha'u litanbih wa dha ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi yang jadi isim isyarah hanya za-nya saja, adapun ha itu huruf tanbih, huruf pengambil perhatian. Jadi biar orang memperhatikan pembicaraan kita bilang hada. Jadi ha itu, ya, untuk mengambil perhatian orang, ya, seperti itu.
Hadhihi wa yusharu biha lil mufradatil muannasati nahwu hadhihi talibatun. Ya, kalau hadhihi itu untuk mufradah muannasah. Contohnya hadhihi talibatun. Hadani wa yusharu bihi lil musannal mudzakkar nahwu hadani talibani. Ya, kalau hadani ini untuk musanna yang mudzakkar. Contohnya hadani talibani. Ya, ini adalah dua orang siswa. Hatani wa yusharu bihi lil musannal muannasi nahwu hatani talibatani. Hatani ini digunakan untuk musanna muannas. Contohnya hatani talibatani. Ini adalah dua orang siswi. Haula'i wa yusharu bihi lil jam'i mudzakkaran kana aw muannasan. Nahwu haula'i tullabun wa haula'i talibatun. Haula ini digunakan untuk isyarah untuk jama' mudzakkar, ya, untuk jama' apakah jamaknya mudzakkar ataupun jamaknya muannas. Jadi kalau untuk jamaknya baik mudzakkar atau muannas itu sama-sama menggunakan haula'i. Haula'i tullabun, haula'i talibatun. Ya. Fasbun isyarat yadullu ala syai'in muayyanin biwasitatil isyarati ilaihi. Maka isim isyarah itu menunjuki atas sesuatu yang telah ditetapkan dengan perantaraan pemberian isyarat kepadanya. Taqulu musyiran bi usbu'ika ila talibi masalan hada, ya. Kau katakan ya Taqulu musyiran bi usbu'ika ila talibi masalan hada. Engkau katakan ya, misalnya sembari kamu berkata sembari memberikan isyarat dengan jari-jarimu kepada siswa. Contohnya hada, ya. Ya maksudnya ketika kita ngomong hada, ya biasanya jari kita pasti akan membantu memberikan isyarat kepada benda yang kita tunjuk. Fatadullu lafdhah hada ala dzati talibil muayyani biwasitatil isyarati ilaih. Maka lafaz hada menunjukkan atas zat talib yang telah ditetapkan biwasitatil isyarati ilaih dengan perantaraan isyarah, penunjukan kepadanya. Jadi dengan kita menunjuk seseorang, ya, misalkan kita nggak tahu namanya, tapi kita tunjuk dengan jari kita, misalkan ada 10 orang di situ, kita tunjuk satu, maka ini sudah marifat karena dia sudah menjadi marifat dengan sebab kita tunjuk, ya, dengan sebab kita tunjuk, ya, dengan misalnya dengan jari-jari kita. Taib. Sekarang berarti yang ke 4, ya, yang keempat wal ismul mausul, yang keempat isim mausul. Oh, tadi ada catatan kaki yang terlewat, ya. Catatan kaki nomor 2 tadi ketika kita membahas hada, ya. Laisat ha min jumlati ismil isyarati wa innama hiya harfun ji'a bihi litambihil mukhatabi 'alal musyari ilaihi. Ya. Lihat Asy-Syujur, ya. Kitab Asy-Syujur halaman 140. Jadi hak dalam kata hada ini sudah dijelaskan juga tadi, ya. Hak dalam kata hada itu sebetulnya bukanlah isim isyarah. Ya, di sini dikatakan laisat ha min jumlatis ismil isyarah. Ha itu bukan bagian isim isyarah. Wa inna ma ya harfun ji'a bihi litambil mukhatabil musyari ilaihi. Hanya saja huruf ha itu didatangkan untuk memberi peringatan atau mengambil perhatian orang yang diajak bicara kepada sesuatu yang ditunjuk, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, faidah. Sebentar, ya. Taib, ya. Idza ashkala 'alaika i'rabu ismal isyarah. Afwan, idza ashkala 'alaika i'rabu ismal isyarati fadha' makanahu isman zahiran wa a'ribhu. Ya, apabila, ya, kamu mendapati masalah mengi'rab isim isyarah, fadha' makanahu isman zahiran wa a'ribhu, maka letakkanlah pada tempatnya isim yang zahir, kemudian baru di-i'rab. Nahwu ra'aitu hada. Contohnya ra'aitu hada, ya. Kalau kita bingung yang ngirab ra'aitu hada ini gimana, maka ganti aja hadanya dengan isim yang zahir. Ya, misalkan kita ganti dengan Zaid, ya.
ra'aitu hada jadi ra'aitu Zaidan, ya. Taqulu fihi ra'aitu at-taliba, fa-at-talibu maf'ulun bih. Wa kadza yuqalu fi i'rab ismil mausul, ya. Jadi cara mudahnya kalau kita bingung ra'aitu hada, hadanya itu sebagai apa? Kita boleh ganti hadanya dengan isim yang zahir, misalkan ra'aitu at-taliba atau ra'aitu Zaidan. Nah, menjadi jelas kalau Zaidan di situ menjadi maf'ul bih, maka sama ra'aitu hada, hada pun menjadi maf'ul bih. Dan ini juga berlaku untuk isim mausul. Ini tips ya, tips kalau kita mau mengi'rab hada dalam sebuah kalimat, maka langkah pertama kita ganti hada dengan isim yang zahir supaya kelihatan ini isim yang zahir ini di i'rabnya sebagai apa, ya. Baik. Kemudian yang kelima, wal ismul mausulu ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil jumlatil lati ta'ti ba'dahu wa tusamma silatan, ya. Dan isim mausul adalah isim yang menetapkan musamma, al-musamma, yaitu yang dinamai, dengan perantaraan jumlah, dengan perantaraan kalimat yang datang setelahnya dan dinamai, ya, kalimat yang datang setelahnya sebagai silah. Jadi nanti ada istilah silah dan mausul, ya. Kalimat yang ada setelah mausul itu namanya silah. Wal asmaul mausulatu hiya alladhi, ya. Dan isim mausul itu contohnya alladhi. Lil mufradil mudzakkari nahu ja'a alladhi 'allamaka. Ya, alladhi ini isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Contohnya ja'a alladhi 'allamaka. Telah datang orang yang telah mengajarkanmu, ya. Kita lihat catatan kakinya, ja'a fi'lun madin, ya. Walladhi ismun mausulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa 'allamaka ya 'allama fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal jumlatul fi'liyatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi, ya. Jadi ini cara mengi'rab ja'a alladhi 'allamaka. Allati lil mufradatil muannasati nahwu ja'atil lati 'allamatka, ya. Allati ini untuk mufradah muannasah, ya. Contohnya ja'a allati 'allamatka, telah datang orang, ya, telah datang wanita yang telah mengajarkanmu. Alladani lil musanna al mudzakkari, ya. Alladani untuk musanna mudzakkar nahwu ja'a alladani 'allamaka, ya, telah datang dua orang yang telah mengajarkanmu. Allatani lil musanna al muannasi nahwu ja'atil latani 'allamataka, ya. Allatani untuk musanna muannas contohnya ja'atil latani 'allamataka, ya, telah datang dua orang wanita yang telah mengajarkanmu. Alladzina lil jam'il mudzakkari nahwu ja'al ladzina 'allamuka, ya, telah datang orang-orang yang mengajarkanmu. Allati wal la'i lil jam'il muannasi, jadi kalau jamak mudzakkar, ya, alladzina saja. Adapun kalau jamak muannas ada dua, ada allati dan allai. Lil jam'il muannasi nahwu ja'atil lati awil la'i 'allamnaka, ya, telah datang wanita-wanita yang telah mengajarkanmu. Falismul mausulu yadullu ala muayyanin biwasitatis silati, maka isim mausul itu menunjuki atas sesuatu yang telah ditentukan dengan perantaraan silah, ya. Silah itu kalimat yang ada setelah mausul. Taqulu ja'a alladhi 'allamaka. Falismul mausul alladhi lam yata'ayyan illa biwasitati silatihi wa hiya jumlatu 'allamaka. Ya, misalnya ja'a alladhi 'allamaka, kalau kita hanya mengatakan ja'a alladhi saja enggak sempurna kalimatnya. Telah datang yang apa harus dilanjutkan dengan silahnya. Falismul mausul alladhi lam yata'ayyan, ya. Maka isim mausul itu tidak mungkin bisa menetapkan sesuatu illa biwasitati silatihi, kecuali dengan perantaraan silahnya. Dan di sini, ya, jumlah atau kalimat dari 'allamaka. Wa biduniha yakunu mubhaman, dan dengan tanpa alladhi, ya, dia pasti mubham. Ya, kita lihat di bawah ini, apa itu mubham? Oh, ini enggak ada, ya. Maka dia menjadi mubham. Mubham itu enggak jelas, ya. Mubham itu enggak jelas. Wa biduniha yakunu mubhaman, dan dengan tanpa adanya silah, isim mausul itu menjadi mubham. Faidah, wa min asma'il mausuli man wa ma wa huma li jami'i ma wa huma li jami'i ma dzukira, ya. Wa huma li jami'i ma dzukira ghayra anna man takunu lil aqili wa ma li ghairil aqili nahwu ja'a man 'allamaka, ya. Wahfaz ma
ta'allam tahu, ya. Ai ja'al ladzi 'allamaka wahfaz alladzi ta'allam tahu, ya. Dan di antara isim mausul man dan juga ma, dan wahuma dan man dan ma ini li jami' ma dzukira, digunakan untuk semua yang telah disebutkan. Artinya kan kalau alladzi itu ada pembagiannya, ya, alladzi, ya, allati, alladani, allatani, alladzina, ya, ada pembagiannya. Adapun man dan ma ini bisa semuanya. Ghaira anna man, ya, selain, ya, jadi setelah kita menetapkan bahwasanya man dan ma itu bisa digunakan untuk semua jenis mausul, ya, kemudian kita mengatakan bahwa selain bahwasanya man itu untuk yang berakal, adapun ma untuk yang bukan berakal. Contohnya jaa man 'allamaka, telah datang orang yang mengajarkanmu. Wahfaz ma ta'allam tahu, dan hafalkanlah apa yang telah kamu pelajarinya. Ya, ai jaa alladzi 'allamaka, artinya kalimat jaa man 'allamaka sama dengan jaa alladzi 'allamaka. Begitupun kalimat wahfaz ma ta'allam tahu sama dengan wahfazil ladzi ta'allam tahu. Wa'lam anna silatal mausul la mahalah minal i'rab, dan ketahuilah bahwasanya silah dan mausul tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Artinya dalam kita meng'irab dia tidak menduduki kedudukan apapun, ya. Fahiya la taqa'u khabaran wala sifatan wala ghaira dzalik. Maka dia tidak menempati, ya, khabar, sifat, dan tidak pula yang selainnya. Jadi silah dan mausul itu kalau dalam i'rab tidak punya kedudukan apapun, ya. Baik, kita lanjutkan. An-nakiratu, qala al-musannifu, sekarang kita bahas nakirah. Tadi udah kita bahas ma'rifat ada 6, ya. Sekarang kita bahas nakirah. Qala al-musannifu an-nakiratu kullu min sya'in fi jinsi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi nahwu ar-rajuli wal farasi. Berkata musannif, yaitu Ibnu Rajab Masan Haji, nakirah adalah setiap isim yang menyebar pada jenisnya yang tidak terkhusus, ya, salah satu dari yang lainnya. Wa taqribuhu, dan pendekatannya, kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi, setiap yang boleh kemasukan alif dan lam maka dia adalah nakirah. Contohnya ar-rajuli wal farasi, ya, artinya rajulun dan farasun ini nakirah. Ketika dimasuki al, ya, ar-rajulu wal dan al-farasu, maka rajulun yang asalnya nakirah menjadi ma'rifat, ya. Jadi nakirah merupakan isim yang belum ditetapkan. Ketika kita mengatakan rajulun misalnya, laki-laki, maka siapa aja bisa masuk ke sini. Bisa Zaid, bisa Umar, bisa Utsman, dan seterusnya. Begitupun ketika kita mengatakan imro'ah, ya, wanita, maka semuanya bisa masuk di sini, ya. Itulah kenapa dikatakan kullu min sya'in fi jinsihi, setiap isim yang menyebar pada jenisnya, la yakhtassu bi wahidun dun akhar, tidak terkhususkan satu dari yang lainnya. Baik. Asyarhu, penjelasan. Bada an faraghal musannifu min dzikril ma'rifati wa anwa'iha syara'a fi dzikrin nakirati. Ya, setelah musannif selesai menjelaskan ma'rifat dan macam-macamnya, musannif mulai menjelaskan tentang nakirah. Wan nakiratu hiya kullu min syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Dan nakirah adalah setiap isim yang tersebar pada jenisnya, tidak terkhusus satu dari yang lainnya. Mislu kalimati rajulun min qouli ta'ala wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, ya. Contohnya kata rajul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, telah datang, ya, dari ujung kota seseorang yang berjalan. Maka fa inna kalimat rajulun la tadullu ala fardin muayyan. Ya, maka kata rajul dalam ayat ini tidak menunjuki atas seseorang yang telah ditentukan, ya. Li'annahu yumkinu itlaqu ala ayyi rajulin, karena mungkin memutlakannya untuk lelaki yang mana saja. Fahiya idan lafdzun syai'un fi jinsi rijali, ya. Maka kata rajul kalau begitu adalah lafaz yang menyebar pada jenis laki-laki. La yakhtassu bi wahidun min afradi rijali dunal akhar. Tidak terkhusus, ya, satu dari jenis laki-laki yang selainnya. Artinya dalam ayat ini waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, maka rajulun di sini bisa siapa aja, nggak ditentukan laki-lakinya ini namanya siapa, ya. Seperti itu. Wa tu'arrafu an-nakiratu aidan bi annaha al-ismu alladhi yaqbalu dukhula al fi awwalihi wa tu'assiru fihi at-ta'rifa nahwu rajulin wa kitabin wa syajaratin wa farasin, li'annaha tadkhulu 'alayha al fatasiru ma'arifa fatakulu ar-rajulu wal kitabu wasyajaratu wal farasu. Dan nakirah ini bisa juga dimarifatkan, ya,
Karena nakiro ini adalah isim yang menerima kemasukan al di awalnya, dan ia wa tu'assiru fihi ta'rif, dan ia berpengaruh menjadikannya sebagai kata yang ma'rifat. Jadi asalnya nakiro. Contohnya rojul, kitab, syajarah, faros. Ya, kalau kalimat seperti rojulun, kitabun, syajaratun, farosun, ini masih nakiro. Tetapi ketika kita masukkan al, ya dia menjadi ma'rifat. Li'annaha tadkhulu 'alaiha al fatasiru ma'rifah. Karena sesungguhnya rojul, kitab, syajarah, faros, ya, kemasukan al, maka ia menjadi isim yang ma'rifat. Fataqulu ar-rojulu wal kitabu wasyajaratu wal farasu. Jadi isim-isim yang nakira bisa menjadi ma'rifat, salah satunya dengan cara al-mu'arraf bi al, dengan kita berikan al padanya. Ayat yang tadi itu surat Yasin ya, wa ja'a min aqsal madinati rajul yas'a, ini surat Yasin. Kemudian kita lihat catatan kaki yang kedua. Amma idza qabila al-isma al lakinnaha lam tu'assir fihi ta'rifa fa innahu la yakunu nakiratan kama fi asma'il a'lami nahu Hasanun wa Abbasun wa Nu'manu. Ya, fa inna kullan min hadhihi al-asma'i tadkhulu 'alaiha al taqulu al-Hasan wal Abbas wa Nu'manu wa hiya ma'arifu qabla wa ba'da dukhuli al, ya. Adapun apabila isim menerima al akan tetapi tidak menjadikannya ma'rifat, fa innahu la yakunu nakira, maka isim tersebut bukanlah isim nakira. Kama fi asma'il a'lam, seperti nama-nama orang. Nau Hasanun wa Abbasun wa Nu'manu. Contohnya Hasan, Abbas dan Nu'man. Fa inna kullan min hadhil asma', maka setiap dari nama-nama ini Hasan, Abbas dan Nu'man tadkhulu 'alaiha al, bisa kemasukan al, ya. Contohnya Hasan boleh kita bilang Al-Hasan. Begitupun Abbas bisa Al-Abbas. Kemudian Nu'man bisa An-Nu'man. Wa hiya ma'arifu qabla wa ba'da dukhuli al. Tetapi Hasan, Abbas dan Nu'man ini sudah menjadi ma'rifat sebelum dan setelah kemasukan al, ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan al pada lafaz Al-Hasan, Al-Abbas dan An-Nu'man, alnya al-ta'rif, bukan. Tapi ini namanya al-ziyadah lit tafaul, ya. Jadi kalau dalam teori tentang nama, kalau nama-nama Arab dikasih al depannya, maka ini namanya tafaul, ya. Dari kata tafa'ala. Tafaul ini artinya optimisme. Ya, misalkan Hasan, ya. Seseorang namanya Hasan. Hasan kan artinya baik. Dengan kita memanggil Hasan dengan Al-Hasan, maka kita memanggil sekaligus mendoakan bahwasanya Hasan ini semoga menjadi Hasan beneran. Jadi Al-Hasan itu artinya orang yang baik, ya. Jadi dengan kita menambahkan al depannya, kita memanggil sekaligus mendoakan, ya, semoga si Hasan ini sesuai dengan namanya. Jadi semoga orangnya sesuai dengan namanya, sifatnya sesuai dengan namanya, Hasan, baik beneran, ya. Ini bisa dilihat di Syarah Ibnu Aqil, ya, jilid 1 halaman 86. Tapi barangkali pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.